Nah, satu hal yang saya ingin bertanya tentang Paulus. Nah, kalau kita lihat, kalau ini bahas Korintus, tapi identitas Paulus saya melihat di Galatia itu memang Paulus sudah dipilih malah sejak dari kandungan. Tadi ya kita bicara konteks ya, konteks yang saya tadi baca-baca konteksnya, memang di Galatia 1 pasal yang ke-12 itu Paulus berbicara karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, terus dari konteks ini kita lanjut di ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah aku sejak dari kandungan. Berarti Paulus menjadi rasul itu sudah dipilih sejak kandungan. Jadi pertanyaan, kalau memang Paulus sudah dipilih dari sejak dari kandungan, kenapa waktu Yesus memilih ke-12 murid, Paulus tidak masuk? Belum masuk saat itu. Itu menjadi pertanyaan Ibu. Terima kasih. Nah, makanya itu namanya fondasi berdaulat yang saya ngomong tuh. Kenapa Paulus mengatakan aku dipilih sejak aku lahir? Sebenarnya fondasi berdaulat yang Allah sudah tentukan buat seorang pemimpin. Nah, kenapa waktu Yesus ada, dia tidak memilih Rasul Paulus? Karena Paulus masih di pesantren, Pak, waktu itu. Dia kan dididik Gamaliel, dia belum keluar. Kalau seandainya waktu itu dia sudah keluar, mungkin nama Paulus akan muncul. Tapi dia ceritakan bahwa dia baru keluar itu adalah ketika peristiwa Stefanus. Murid, jadi penganiayaan pertama itu. Itu Paulus yang mengadakan. Itu dia baru keluar, jadi dia ini istilahnya baru lulus. Dan dia mendapat utusan untuk menyelesaikan masalah bidat sesat, yaitu kekristenan ini. Jadi sebelum karena dia lahir selama sejaman dengan Yesus, dia tidak ada di situ. Dia ada di Yerusalem, tapi dia di dalam, sedang dalam pendidikan Gamaliel. Makanya dia tidak dipilih. Kan yang dipilih Tuhan kan yang selama itu bersama-sama dengan dia, yang dia lihat, yang Yesus lihat. Nah, kemudian kalau misalnya Pak Kelo menanyakan, ya kan seharusnya Tuhan tahu. Ya Tuhan tahu, nanti dia akan memilih Paulus. Tetapi masalahnya karena Paulus belum keluar, jadi Tuhan tahu bahwa milihnya nanti aja di Damsyik. Pada waktu panggilan perjalanan di Damsyik, dia akan dipanggil secara khusus sebagai rasul. Tapi yang sekarang ini, dia melihat ada orang-orang yang di depan mata yang bisa jadi murid. Oke, itu Pak Kelo. Jadi kenapa? Ya, terima kasih. Tapi memang tidak ada dalil juga sih. Yang menjadi penasaran itu sebenarnya ya dari saya. Tadi Ibu bilang bertanya saja ya, bertanya saja. Ya. Sebenarnya kalau memang Tuhan pilih bukan alasan. Nanti dia mau di Gamaliel atau di mana bukan sebagai alasan. Seharusnya. Karena Tuhan memang sudah memilih sejak dari kandungan. Jadi saya rasa bagi saya kalau memang sudah dipilih seharusnya itu bukan menjadi alasan dia di Gamaliel atau Stefanus dia bunuh, bukan menjadi alasan. Seharusnya dia sudah dipilih bergabung dalam ke-12 murid. Itu artinya pendapat saja Bu. Terima kasih. Ya. Betul, saya setuju dengan Pak Kelo. Tapi kalau seandainya Paulus ikut dalam 12 murid dan dia dipilih, diangkat dari Gamaliel, maka dia tidak bisa menuliskan 13 kitab buat kita. Itu dalam misteri Allah itu. Kenapa dia harus lewat Gamaliel? Supaya dia menguasai betul apa yang namanya hukum Taurat dan budaya Yahudi, Yunani. Ilmu retorika. Kalau tidak, maka dia akan seperti Petrus. Jago di kandang. Padahal di rencana Allah harus ada yang akhirnya ke luar negeri. Dan yang bisa mewakili adalah Paulus. Jadi justru dari sini tuh Paulus tuh melihat bahwa kehidupannya yang dirancang sebagai aku ini kan dia waktu dikatakan aku secara agamaku aku adalah paling giat, aku penganiaya jemaat. Dia bisa ngomong gitu. Kalau seandainya di awal dia adalah seorang biasa, yaitu dia pengusaha dan dia menjadi istilahnya Yahudi abal-abal, bukan orang Farisi, maka dia tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan orang Farisi. Dia tidak punya
kapabilitas. Misalnya sekarang Yohanes saja deh. Saudara, kalau baca Yohanes ya, itu pemikirannya Yohanes itu sangat mirip dengan Paulus. Kemampuannya menganalisa teologi itu seperti Paulus. Luar biasa. Tapi saudara, Yohanes, dia tidak bisa berhadapan apple to apple dengan majelis agama. Karena dia tidak pernah melewati menjadi majelis agama. Tapi Paulus sama Tuhan, seperti makanya dalam pandangan Paulus ya, Paulus itu seperti merasa bahwa pendidikan dia di Gamaliel itu seperti dikurung oleh Tuhan. Seperti direncanakan, seperti dia tuh melihat hidupannya itu dirancangkan supaya nanti satu kali dia akan terpanggil untuk pelayanan di luar Palestina. Nah, dia sengaja dikurung untuk mempersiapkan dia supaya satu kali dialah yang bisa berhadapan dengan mahkamah agama. Dan dia berani apple to apple. Orang-orang setelah Gamaliel kan Kayafas ya. Setelah Kayafas Gamaliel ya. Gamaliel. Nah, setelah Gamaliel kan ada lagi orang-orang lain yang menganggap dirinya pintar, tapi dia tidak bisa berhadapan dengan, istilahnya mengalahkan Paulus, karena Paulus juga menguasai, mengerti pendidikan itu. Benar yang kita katakan, kenapa Paulus tidak ikut langsung jadi murid langsung? Betul, itu ada istimewanya murid langsung. Tetapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah murid-murid Yesus nanti tidak akan menjadi sepakar Paulus. Gitu, Pak. Jadi Pak Kelo, semua yang Tuhan rencanakan tidak pernah salah. Ya, Gitu. terima kasih. Saya menangkap Iya. dari kesimpulan dari pernyataan Ibu tadi, saya berpikir bahwa mungkin benar ya, bahwa Paulus itu memang dipersiapkan di luar Yahudi. Jadi karena ke-12 murid itu memang dipilih karena Yesus, ketika Yesus mengutus ke-12 murid dalam Matius pasal 10, Yesus berkata, pergilah beritakan Injil, jangan menyimpan ke bangsa yang lain. Jadi memang ke-12 murid itu dikhususkan kepada bangsa Israel saja. Betul. Kemungkinan. Nah, karena Yesus pun melarang jangan masuk ke orang-orang Samaria pun. Yesus melarang. Jadi memang saya tangkap dari penjelasan Ibu, kemungkinan memang betul ya, 12 murid itu dikhususkan hanya kepada bangsa Israel. Nanti ketika mereka tolak bangsa Yesus sendiri, baru diutus ke seluruh bangsa. Makanya Iya. dengan adanya hadirnya Paulus, walaupun sejak dari kandungan dipilih, tadi yang Ibu jelaskan dari Gamaliel segala, memang betul saya menangkap bahwa Paulus itu khusus kepada bangsa yang di luar Israel. Iya, begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Betul. Dan perhatikan, rasul-rasul yang akhirnya juga punya kesempatan keluar negeri ke daerah Yunani, tapi semua itu dirintis Paulus. Paulus dulu yang buka jalan, baru rasul-rasul itu baru mengikuti.